Malksira, hau Annabella Marquez, husi agora dadak iha kuluhun, convida ita bocira, hodi ita tu Rona, Evangelu lorong ohingnya, nebe husi evangelista Lukas haktuir maiheita unsa ita tu hadome malo. Neduni maita hahuho reja. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, terima kasih pagi ini Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk saling berbagi atas pengalaman-pengalaman iman kami. Kesemuanya ini kami persatukan dengan pengorbanan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dia Malksira haulaos Sarah madre o evangelista maybe ita hau nuda sarani bye emane be fiar bam Roma akarak fahe oituan konaba oinsa ita tu be nasara hadomi ema perdua ema nebe sara be nasar larang moras maheita halo at ita ita nudar ema kreatura dalam barak ita atu implementa dutrina idane dutrina nanjejus ninya susar ba ita mabe ita emane be fiar naing hakarak tuir meromak ita koko atu halo buat diakna beke hanebe autoriza hau atu le evangelo lorong ohing yang be lihusi evangelista Lukas kapitlo neng Lukas bab 6 ayat 23 sampai 38. Nebe honinia be topiku kasih hilah musuhmu. Jadi perdua kita bot ninia maluk nebe odio lagosta halo adba nebe hatete katak tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Liefan idanene furak tebes. Haruka atu perdua jejus ni manoring, haruka atu perdua emanebe odi ita, emanebe lagosta ita, emanebe tarata ita, ne manoring jejusnya. Depois kapitlo tuirmai mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jejusmos hanoring maiha ita. Dia Malksira ita selamat datang di Misa Pusat Pastoral Samadhi. Kita awali perayaan Ekaristi kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu Benasara Saudara Mari deskansa lai ita terutama bah misa online. Be husi Samadhi Jakarta. Kita kantaham untuk Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sembut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kudus. Amin. Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Silakan duduk. Para romo, suster, frater, adik-adik, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu yang berada di rumah, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan merayakan Ekaristi bersama Romo Hadi Wijoyo dengan tema yang agak tidak masuk akal. Kasihilah musuh-musuhmu. Mencintai orang yang harus kita sayang pun kadang kala susah. Ini kita harus mencintai musuh-musuh. Hari ini intensi misa di samping yang sudah kita panjatkan dan kita doakan di dalam live chat, di dalam PowerPoint ataupun dalam hati Anda. Kita berdoa juga untuk kedamaian kekal Christina Erna Laraswati 7 hari yang lalu. Ulang tahun Bapak Edi Suhanto ke-72. Kedamaian abadi 1 tahun yang lalu Bapak Cornelius Al-Kadri Sofyan, Ibu Maria Asumta Rinawati Cahyadi Sofyan, Saudara Abrams Max Sofyan, dan Bapak Bernardus Banuarli, Ibu Alosius Wasis. Berdoa untuk ulang tahun ke-72 Bapak Suharto sama. Oke, mari kita bawa semua intensi doa kita dalam Ekaristi ini. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Baik. Mari kita lanjutkan Ekaristi kita dengan mohon ampun kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak, mempersiapkan diri kita untuk mengikuti upacara. Ini, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu Saya mohon kepada saudara Maria, kepada malaikat orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa di surga Dan damai di bumi Kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepada Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja
Ya Tuhan Allah, anak domba Allah, putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Maha Tinggi Tinggi Yesus Yesus Kristus. Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui Yesus, Engkau mengajari kami agar jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Turailah kami semangat pengampunan, sebab dengan alat yang kami gunakan terhadap sesama akan Kau ukur pula pada kami sendiri, dan bila kami memastikan sesama dengan suka hati, maka kami pun dapat mengharapkan pengampunan daripadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Pada waktu itu berkemaslah Saul dan turun ke padang gunung gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun itu. Pada suatu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dan Abisai ke tengah mereka. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu. Oleh karena itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan memusnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukumannya?" Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi raja dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun. Sebab sekaliannya tidur, Tuhan telah membuat mereka tidur lelap. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Lalu Daud berseru kepada Raja Saul, "Inilah tombak tuanku raja. Baiklah salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan ada, Pengasih dan penyayang. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi seperti ini kita mengenakan rupa dari manusia yang alamiah. Demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, Sabda Tuhan, Sunya itu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Bukanlah Tuhan. Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah memintanya kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak.
Tetapi kamu kasihlah musuhmu, dan perbuatlah demikian kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, karena kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukur pula kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mengapa tadi di awal misa saya mengatakan bahwa teks yang kita baru saja dengarkan, perintah Tuhan, itu agak tidak masuk akal. Karena memang dalam kejadian hidup kita di dunia ini, dalam prakteknya, kadangkala yang kita laksanakan itu berbeda dengan perintah Tuhan hari ini. Menurut akal manusia, kalau kita memberi pinjaman, maka orang itu harus mengembalikan kepada kita. Gak ada cerita bahwa kalau kita meminjamkan sesuatu kepada orang, itu lalu kita tidak mengharapkan pengembalian. Itu namanya sumbangan. Kalau kita tidak mengharapkan pengembalian. Belum lama ini saya harus menemani beberapa orang yang berurusan dengan pinjaman online. Ya, ada karyawan, ada umat, dan sebagainya. Itu ternyata memang kalau kita berhutang, maka memang harus ada bunganya. Padahal di sini orang jahat, orang berdosa, itu cuma berharap mereka menerima kembali sama banyak. Jadi orang berdosa saja, itu kalau menurut teks ini ya, itu hanya mengharap kembali sama banyak. Jadi kalau pinjamnya 100 juta, orang berdosa saja itu mengharapkannya cuma kembali 100 juta. Bagaimana dengan praktek kehidupan kita zaman sekarang? Kalau Anda pinjam ke bank, kredit rumah misalnya ya, mungkin awal-awal dibilang bunganya 4%, 3-4%. Tapi nanti 3 tahun kemudian bunganya jadi 10%, jadi 11%. Namanya bunganya floating katanya. Floating itu apa ya? Mengalir lalu malah naik gitu ya. Lalu itu terasa berat ya. Apalagi itu yang di bank loh, yang di bank. Apalagi yang pakai pinjaman online, yang lebih parah lagi yang ilegal. Maka lalu yang namanya pinjam meminjam uang itu jadi perkara yang cukup ruwet di dalam keluarga. Hai para frater, beruntunglah kita tidak punya keluarga ya. Sehingga kita tidak perlu berpikir soal ngutang sana, ngutang sini ya. Kebangetan kalau frater atau romo itu punya utang. Mau ngapain? Karena semuanya sudah tersedia di sini. Sudah tersedia di pastoran, sudah tersedia ya. Ketika kita punya keinginan yang lebih jauh, maka lalu kita terlibat pada hutang sini, hutang sana. Tapi lihat, praktek kehidupan itu tidak seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Tidak mengharapkan kembali kepada orang yang membenci kita. Kita disuruh mendoakan, kita disuruh mengasihi. Ini tahun 2024, sudah ya masih 2 tahun sebetulnya ya, 2024. Tapi suasana panas politik ya, si ini lawan dari partai ini, apa yang dilakukan dari
yang sini, pasti diserang oleh grup yang sini. Kritik mengkritik itu biasa dalam dunia politik. Saling menjatuhkan, saling menjelekkan nama, itu praktek dalam kehidupan yang seringkali terjadi. Tetapi Injil hari ini mengatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau kita main sosial media, kalau kita sudah mulai mengupload konten-konten ya, memang kita mengharapkan puji-pujian dari orang. Waduh, bagus loh, Romo Yus nyanyinya. Walaupun saya tidak terlalu percaya komentar umat, karena umat itu Romo nyanyi sejelek apapun dipuji ya. Entah di Praise and Worship, entah di OKS, Romo nyanyinya fales, meletot-meletot kesana kemari, tetap umat itu, wih keren lu Romo, keren lu Romo ya. Oh, saya tidak terlalu berbunga-bunga dipuji ya. Tetapi di sosial media itu ada juga yang disebut hate speech. Jadi haters, orang-orang yang memang suka mengeluarkan kata-kata kebencian ya. Ya, dengan kata-kata negatif yang bisa menyakitkan kita. Beberapa kasus di Korea Selatan itu orang bisa, artis-artis itu bisa bunuh diri gara-gara dia mendapatkan kata-kata yang menyakitkan di sosial media, dicaci maki, diserang ya, dikritik, dikata-katain ya. Orang itu bisa kehilangan jati dirinya sedemikian rupa sampai lalu loncat dari apartemen hanya gara-gara hate speech seperti itu, kata-kata yang sungguh-sungguh merusak ya, merusak, penuh kebencian. Maka saya kira banyak orang harus berlatih dan mencoba melihat bagaimana kita harus belajar mengeluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang membesarkan hati. Ya tentu untuk kebaikan kita bersama, untuk hidup bersama yang lebih baik. Maka saya kira hari ini ajaran Tuhan Yesus itu selalu mengajar kita sesuatu yang agak bertentangan dengan apa yang prakteknya terjadi sekarang ini. Kuncinya apa sebetulnya Bapak Ibu? Pikiran manusia seringkali bertentangan dengan pikiran Tuhan. Kehendak Allah itu kadangkala di luar jangkauan apa yang dikehendaki oleh manusia. Kalau yang dikehendaki manusia yaitu tadi semuanya ya. Mencaci maki musuh mungkin ya, meminta pengembalian, mungkin menghukum. Kalau ada orang nyakitin kita, kita harus balas dendam dan sebagainya. Tapi pikiran Allah, kehendak Allah, hati Allah yang penuh belas kasih, dan di sini dikatakan Bapamu murah hati adanya, itu tidak melakukan itu. Bacaan pertama sangat jelas. Daud dikejar-kejar oleh Saul, pengen dibunuh oleh Saul. Kalau ngikutin keinginan manusia, ini ada kesempatan membunuh Saul di depan mata dengan tombaknya. Tapi Daud tidak melakukan dan mengatakan, siapa yang mau membunuh? Janganlah engkau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Maka lalu tombaknya dibawa ke gunung seberang, ke bukit seberang. Lalu Daud berkata, Raja Saul, inilah tombakmu, tolong ambil. Salah seorang disuruh ngambil tombak ini ke sini. Artinya apa? Kalau saya ingin membunuh kamu, saya bisa, tetapi saya tidak melakukannya. Itu Daud. Maka saya kira contohnya sangat jelas. Bapak Ibu, kalau kita pengen membalas kejahatan orang ya, hatinya dendam, percayalah pada saya bahwa yang rusak itu adalah diriku sendiri ya. Hati ini panas, hati ini menjadi kemurungsung, gak bisa tidur, marah-marah ya, darah tinggi dan sebagainya. Tapi kalau kita belajar untuk let it go, ya, biarkanlah. Syukur kalau kita bisa berbuat kasih. Mungkin tahap pertama adalah let it go, biarkan itu pergi ya. Ikhlaskan, lepaskan. Maka lalu hati kita lebih tenang. Kalau bisa berbuat kasih seperti ajaran Injil hari ini ya, itu baru luar biasa.
Tapi minimal eh, yang bisa dilakukan adalah mari kita lepaskan, biarkan. Jangan simpan dalam hati, jangan dendam, jangan jadi ikut-ikutan orang yang sakit. Kalau kita ketemu orang yang sakit, ya, dalam artian mungkin orang itu punya niat jahat kepada kita, jangan kita ikut-ikutan kita punya niat jahat. Minimal itu. Ya. Kalau bisa berbuat kasih, puji Tuhan. Ya. Baik, sekarang kita akan bertanya pada guru kita, Romo Hadi Wijoyo, yang pasti pengalamannya juga sangat banyak. Romo Hadi, Ya, selamat pagi. selamat pagi Romo. Ya, sehat Romo. Sehat. Ya. Romo, eh, Romo pernah nggak sih dikritik sama orang, terus kan sebagai imam puluhan tahun kan nggak semua Ya, memuji kita ya Romo ya. Ya. Pasti ada yang jelek-jelekin, pasti Ya. ada yang nggak suka. ya, Romo pernah mengalami itu Romo? pernah. Ya, Pernah ya. ya, Tapi pasti waktu muda dulu Romo ya. ya, waktu itu ya. Kalau sudah tua sih mungkin nggak berani ya Romo ya mereka ya. 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 Nah Romo biasanya berbuat apa Romo ketika berjumpa dengan peristiwa kok ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang kok malah ke kita itu malah berbuat yang tidak baik, biasanya Romo melakukan apa Romo? Saya biasanya terus membiarkan sendiri supaya nanti tenang sendiri. Oh dibiarkan saja. Iya, dibiarkan saja nanti. Dengan kita doakan itu akan tenang sendiri. Romo termasuk dalam perintah Injil hari ini, doakanlah mereka. Romo Ya. mendoakan mereka. Iya. Oke. Nah, kalau sekarang ini umat kita ya Romo dalam hidup berkeluarga, kadangkala dalam keluarga kan harusnya saling menyayangi ya Romo ya. Iya. Orang tua sama anak, suami sama istri, Iya. adik sama kakak, ya, mertua sama menantu, ya. Itu kan harusnya normalnya saling sayang, deket ya Romo ya. Tapi kadangkala dalam kenyataan suami sama istri saling menyakiti, Iya. menantu sama mertua juga gitu Romo, ya. Mother in law menjadi monster in law Romo. Jadi bukannya baik relasi, tapi malah tidak baik. Adik sama kakak, sibling gitu ya, adik sama kakak kan harusnya rukun ya. Iya. Tapi kadangkala berebut ini, berebut itu, lalu mulai saling gugat ke pengadilan. Bahkan ada berita kan anak saja menggugat mamanya ke pengadilan, ada Romo. Nah, kenapa bisa begitu ya Romo? Terus kita harus bagaimana Romo, kalau berhadapan dengan realitas-realitas hidup berkeluarga yang tidak sempurna seperti yang kita inginkan? Ya, kita merasa bahwa ya dunia ini memang penuh apa ya, kepahitan. Kadangkala yang kita rasakan mau menjadi baik, malah sebaliknya, malah menjadi musuh kita. Lalu bagi kita lalu susah sendiri juga, karena loh, saya maunya baik kok malah akibatnya malah jadi jelek buat saya gitu ya. Yang harusnya saling mencintai, malah yang terjadi adalah kepahitan. Kepahitan ya. Ya. Sejauh mana manusia mampu mengampuni ya Romo? Kan kuncinya di situ pengampunan ya Romo ya. Ya. Kalau kita punya salah paham, bertengkar, Ya. konflik, Ya. mungkin mengarah ke sakit hati. Pengampunan itu susah atau mudah sih Romo sebetulnya? Sebetulnya sangat mudah sebetulnya. Tetapi kita itu karena sombong, lalu egonya ini merasa bahwa oh enggak, saya yang benar kok ini. Maka ya biar dia saja yang minta maaf pada saya gitu. Dia seolah-olah harus dimintai supaya kita yang salah gitu loh. Biarkan pokoknya jangan sampai saya dianggap salah. Ya. Pokoknya harusnya salah itu
mengajar yang lebih muda, Romo. Ya, ya karena yang muda kan perlu mendapat kesempatan dimakan ya. Ya. Ya, ya. Sebetulnya ini Romo, cuma tektok buat saya sama Frater Wilson sebetulnya, Romo. Oh, Itu Romo. Ya tapi Frater Wilson baik lah dia. Dia sering minta maaf duluan. Tapi memang harus ada pihak yang minta maaf duluan ya, Romo ya. Kalau Iya, ada iya. kalau ada konflik antar frater gitu, para Iya. frater juga suka berkonflik, Romo. ya, ya betul. Ya. Kira-kira penyebabnya apa, Romo, kalau mereka berkonflik? Ya karena mereka merasa diri kalahkan. Oh, ada persaingan ya, Romo ya. Ada persaingan. Nah, ini persaingan tuh bisa persaingan apa tuh, Romo? Persaingan nilai. Nilai, Teman bisa bersaing nggak, Romo? Wah, ini kan teman saya. ya, Gitu. ya, ya juga Bisa gitu, Romo. ya. Persaingan dapat perhatian dari Romo Nofrin misalnya. Ya. Kan sekarang pembimbingnya Romo Nofrin ya, sama Romo Anton Baur. Ya. Wah, saya kan lebih dekat sama Romo Nofrin. Ada persaingan mencari perhatian sama atasan nggak, Romo? Frater-frater ini kira-kira. Ya, mereka akan secara tidak langsung begitu juga. Oh, Ya, secara tidak langsung. tapi kayaknya sih frater-frater di sini enggak, Romo. Oh, Mungkin malah sebaliknya Romo Nofrin yang cari perhatian sama frater-frater. Ya. Ya. Karena dia kan bertahun-tahun kurang perhatian, Romo. Ya. Jadi sekarang dia mencari perhatian dari frater-frater ya. Jadi sebenarnya intinya saling mengasihi, Romo ya. Saling mengasihi. Ya. Kalau kita Saling mengasihi dengan mau lebih dulu rendah hati. Siapa yang mau rendah hati lebih dahulu itu yang lebih baik. Gitu. kalau di komunitas yang normal begini aja kita nggak bisa mengasihi, bagaimana kita harus berhadapan dengan orang-orang yang membenci kita ya, Romo ya. Ya. Ya, maka saya kira ini latihannya di keluarga, harus latihan berjuang untuk mengasihi tanpa syarat, apapun itu, semenyakitkan apapun ya, Romo ya. 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 Karena apa? Di luar sono, di luar keluarga kita, di luar komunitas kita, di luar rumah kita ini, itu kita punya potensi, kita juga bisa disakiti lebih parah lagi ya. Maka ya belajarlah untuk saling mengasihi terus, lalu dengan hati gembira hidup bersama dalam komunitas. Bapak Ibu, kalau tadi saya menyebut Frater Wilson, Romo Nofrin, itu cuma bohong-bohongan ya. Ya sebenarnya mereka apa-apa, mereka baik-baik aja semuanya ya. Sehingga lalu ini cuma buat ilustrasi khotbah kita ya, Romo ya. Ya. Bahwa hidup itu harus senantiasa mengasihi dan mencintai. Karena apa? Hati Tuhan itu hati yang murah hati ya. Pemurah. Dia tidak jual mahal. Tuhan itu tidak jual mahal. Tuhan itu sangat murah hati kepada kita, sehingga kita pun pada gilirannya dia dilatih dan diajar untuk senantiasa bermurah hati kepada sesama. Tuhan memberkati hidup komunitas kita, Tuhan memberkati keluarga kita, dan juga semua orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita ungkapkan syahadat iman. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang Maha Rahim terhadap siapapun yang memohon kepadanya dengan rendah hati dan mantap. Mohon umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi semua orang Kristiani. Ya Bapa, semoga kesanggupan kami untuk mengampuni serta pencarian kami yang tak terputus akan toleransi dan perdamaian menuju kepada Kristus serta Injilnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua bangsa di dunia, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa di dunia mengarahkan tujuannya dari dominasi politik atau ekonomis ke semangat solidaritas dan persahabatan dengan semua bangsa lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menganiaya dan memusuhi umat beriman, ya Bapa, semoga kemurahan hatimu mengampuni para penganiaya dan yang menganggap diri mereka musuh umat beriman, serta membuka mata mereka bagi rencana Allah yang penuh kasih bagi setiap manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga kami mendengar panggilan Yesus untuk menghilangkan sikap permusuhan karena sikap cinta diri kami, dan semoga kami mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk intensi-intensi dalam hati kita, termasuk ya Tuhan, kami mohon pemulihan, kesembuhan untuk banyak pasien COVID dimanapun mereka sedang isolasi mandiri, di Wisma Atlet, di rumah-rumah, dan juga yang ada di Wisma Samadi ini. Semoga mereka cepat pulih dan sehat ya Tuhan. Kita bawa doa-doa pribadi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber cinta kasih, Yesus Putramu merupakan teladan hidup dalam hal cinta kasih terhadap lawan dan musuh. Dengarkanlah doa-doa yang merupakan niat kami untuk mengikuti jejak Putramu itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Aku Datang Padamu, puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu. Terima kasih Tuhan, persembahan syukurku. Terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi hidupku, Terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas pengorbanan Yesus Putramu yang telah memberikan kebahagiaan sejati kepada kami. Adalah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada
Kamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus yang Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berdoa, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan Tuhan kami kami muliakan, muliakan, kebangkitanmu kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan satuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan Sama bersama rohmu. Mari kita berikan salam damai satu dengan yang lain. Anak domba Allah, yang Menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiratmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu
yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena hari demi hari kau berikan hidup pada kami dalam diri Yesus manusia baru. Berilah kami